kami siap Pak untuk melaksanakan semua program-program dari pusat Pak, setelah cita Pak Prabowo terkait memang walaupun kita posisinya adalah ketahanan pangan, tapi kita juga jangan sampai melupakan aspek lingkungan hidup, karena percuma kita tahan pangannya tapi kehidupan kita secara lingkungan juga tidak baik. Tentu dari sisi pencemaran itu kita harus concern, tapi mungkin sedikit saya dari perspektif yang berbeda tentang sampah Pak, walaupun tidak seperti Bekasi dan Depok yang kompleks, tapi Indramayu juga punya masalah sampah Pak. Itu saya rasa di seluruh dunia saat ini juga punya hal yang sama, itu bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Jadi kami sudah diberikan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup bagaimana caranya kita bisa menangani masalah sampah. Tadi saya berpikir hanya satu cara jitu selesai, ternyata tidak ada Pak. Nggak ada Pak, ternyata ini termasuk hal yang rada bikin kami pusing Pak. Gimana nih caranya sampah? Padahal kami kan ini di sini kan di pedesaan. Tapi tetap saja Pak, sampah sudah mulai membunuh. Kami juga menghindari masalah untuk membakar sampah, karena di sini jerami itu juga dihitung sebagai sampah. Padahal jerami itu ada nilai ekonomis, tapi di sini petani banyak membakar, dan itu jelas-jelas Pak, itu kalau dibakar rame-rame Pak, itu asapnya sampai kayak apa gitu. Jakarta dikontribusi dari emisi gas buang sebesar 32–57%, cuma 1.300-an ton per day. Saya ingin dibantu sebagaimana teman-teman Pertamina yang lain membantu kota-kota yang tidak terlalu besar, mewakili masyarakat Indonesia untuk mengingatkan kepada kita semua, apakah saya perlu mengeluarkan surat paksaan pemerintah kepada kilang Pertamina selaku pendistributor ini? Kami akan keluarkan kalau memang diperlukan. Kalau surat ingatan sekiranya selepas ini, setelah mendapat paparan dari Pak Direktur Tata Niaga, kami akan ikuti surat kami kepada Pertamina Indonesia. Nah, sementara BBM Jakarta seluruhnya kecuali sel itu seluruhnya dipasok dari kilang Pertamina di Balongan ini. Sehingga saya ingatkan semua bahwa perlu langkah-langkah serius Pertamina untuk sebagai pihak yang bertanggung jawab mensuplai BBM di Jabodetabek untuk segera merubah, memenuhi standar-standar kandungan-kandungan terutama sulfurnya yang ramah lingkungan. Jadi ini yang kemudian kita lakukan pertemuan ini. Jadi secara umum bahan bakunya tidak terpengaruh, tetapi yang lebih terpengaruh prosesnya untuk menjadi rendah sulfur. Ini memerlukan biaya lebih. Namun biaya lebih ini kalau kita bandingkan dengan biaya pengobatan BPJS jauh lebih murah daripada kemudian masyarakat kena ISPA yang data kami tahun 2018 sampai 2022 hampir 16 triliun. Sementara berdasarkan BPJS, kita tahu sendiri tidak semuanya terlayani BPJS. Mungkin BPJS layanannya 60 atau 50%, sehingga sisanya kan masih banyak lagi yang ISPA-nya, belum lagi komorbid yang gara-gara ISPA. Sehingga ISPA. Jadi sehingga dengan demikian kita perlu ingatkan Pertamina, ada pasal Undang-Undang 32 tahun 2009, pasal 99 ayat 1, bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan kelebihan batu mutu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dapat dikenakan pidana 1 tahun dan denda 3 miliar. Ini pasal 99 ayat 1 dari Undang-Undang 32. Ini berlaku semua, tidak ada yang kebal hukum, sehingga termasuk Pertamina kita ingatkan bersama bahwa ada konsekuensi hukum yang harus kita lakukan bila mana kemudian tidak ada perubahan terkait dengan komposisi bahan bakar dari rendah sulfur yang harus masuk ke Jabodetabek. Karena kondisi Jabodetabek sudah dalam posisi yang memburuk, jadi sehingga tidak sehat. Kondisinya tidak sehat, sehingga Menteri harus mengambil langkah-langkah yang serius untuk melakukan itu. Melakukan pendekatan dengan Pertamina di kilang minyak, kemudian menertibkan cerobong. Cerobong kita ada 4.000 di 48 kawasan industri Jabodetabek. Ada 4.000 lebih cerobong yang harus kita tangani. Kemudian pembakaran sampah ataupun
illegal burning yang berkontribusi sampai 14%. Kemudian baru kegiatan konstruksi yang sekitar 13%. Jadi ini yang kemudian harus kita lakukan langkah-langkah bareng, tidak bisa bersama. Mungkin dalam waktu segera kami akan melakukan deklarasi ataupun apapun namanya dengan Pak Gubernur DKI, DKJ, dengan seluruh Bupati Wali Kota Jabodetabek untuk bersama-sama melawan poluter yang menyebabkan langit kita tidak biru lagi.